Orang lain memiliki 10 suami monster berkualitas tinggi, namun setiap malam dia hanya bisa menghabiskan waktu dengan lebih dari 200 mentimun di bawah tempat tidurnya. Hanya karena wanita itu buang air kecil sembarangan, dia diusir dari suku oleh pemimpin suku bersama dengan para suaminya, dan diasingkan ke hutan belantara. Oleh karena itu, para suaminya sangat membencinya dan sama sekali tidak ingin menyentuhnya. Siapa sangka wanita itu tidak ingin menyerah. Demi bisa menghabiskan malam dengan salah satu dari mereka, setiap hari kerjanya kalau tidak mengintip siluman harimau putih mandi, ia diam-diam menyentuh ekor siluman ular saat dia sedang berganti kulit. Bahkan siluman elang yang terbang di udara pun tidak luput dari perintahnya untuk ditepuk pantatnya. Saat ini, wanita itu masihlah seorang betina jelek dengan wajah yang selalu mengelupas dan tangan kanan yang cacat. Xinyao baru saja membuka matanya, dan di depannya ada wajah seorang pria yang sangat tampan. Tapi kenapa dia menatap Xinyao dengan wajah penuh rasa jijik? Dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dia mengikuti garis tubuh pria itu ke bawah, menatap wajah tampan yang halus ini, kulit berwarna gandum ini, otot dada yang menonjol ini, dan otot perutnya yang seperti coklat. Dasar pria mesum, Xinyao buru-buru menutup matanya, tapi tidak lupa menyisakan celah di antara jari-jarinya. Saat itulah terdengar raungan marah dari pria di depannya, "Bukankah aku sudah bilang, jika ada kesempatan kedua, aku tidak akan pernah melepaskanmu." Sudut mulut Bai Ling berkedut. Wanita bau ini jelas-jelas sengaja melihat seluruh tubuhnya, tapi malah berbalik memanggilnya mesum. Jadi dia mengulurkan tangannya, mencekik leher Xinyao dan mengangkatnya. Siapa yang mesum? Saat ini Xinyao masih belum memahami situasinya. Dia hanya merasa bahwa pria di depannya ini benar-benar berbahaya. Dia tidak berbicara, hanya meronta secara naluriah, kedua kakinya terus menendang-nendang. Dalam keadaan darurat, dia menendang bagian paling rapuh dari pria itu. Pria itu menegang, sepasang mata dinginnya seolah terbakar. "Xinyao, kamu pasti mati hari ini. Punya penyakit suka pamer kulit biarlah, tapi buka mulut tutup mulut selalu ingin mencekik orang sampai mati. Kamu pikir kamu siapa?" Xinyao juga tidak lagi menutupi matanya, menatap pria di depannya dan dengan sengaja melihatnya dari atas ke bawah sekali lagi. "Terus kenapa kalau tampan, tetap saja pantas dimakikan?" Namun, sambil memaki, dia tidak lupa segera menggunakan tangannya untuk melindungi dirinya dari amarah pria itu. Nyawa lebih penting, siapa juga yang mau mati tanpa alasan? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah tempatku mandi? Bai Ling mengeluarkan cakar tajamnya, dengan ringan menggesekkannya ke wajah Xinyao yang selalu mengelupas sepanjang tahun itu, wajahnya penuh dengan rasa jijik. Bagian tubuh tertentu Bai Ling masih terasa sakit. Dia benar-benar ingin membunuhnya. "Tempat mandimu." Xinyao berkedip dengan sepasang matanya yang besar, merasa sedikit bersalah. Dia tersenyum pada pria itu, dan masih saja bersikeras mengelak, "Aku kan tidak tahu kalau ini tempatmu." Wanita ini berani-beraninya pura-pura bodoh. Dan dia bahkan tersenyum. Bai Ling hampir mati kehabisan napas karena marah. Dia malah tersenyum. Semua orang di suku tahu bahwa ini adalah wilayah Bai Ling. Kolam ini adalah kolam mandi khusus untuknya. Wanita bau ini berani-beraninya membantah di sini. Lagi pula, kapan dia pernah melihat wanita ini tersenyum seperti ini di hari-hari biasa? Niat membunuh Bai Ling sedikit berkurang. Dengan wajah muram, dia melempar Xinyao beberapa meter jauhnya. "Jika ada kesempatan berikutnya, aku pasti akan mencabik-cabikmu." Bagaimanapun juga, setelah berhasil lolos dari cengkeraman si pria itu, Xinyao buru-buru merangkak bangun dan lari sejauh mungkin. Sampai dia berlari ke sebuah sungai kecil, barulah dia berhenti. Jantungnya berdebar kencang. Barusan dia hampir saja dibunuh oleh orang cabul yang punya cakar. Dia menunduk menatap pakaian yang dikenakannya, lalu teringat kembali pada pria tampan yang bisa mengeluarkan cakar tadi. Dia mulai paham dengan situasinya. Dia telah bertransmigrasi, pindah dimensi ke dunia monster. Tiba-tiba kepalanya sakit, dan ingatan mengalir ke benaknya.
Pemilik tubuh asli mengembara ke suku ini beberapa tahun yang lalu. Karena tangan kanannya cacat dan wajahnya selalu mengelupas secara misterius, dia sangat dibenci oleh orang-orang. Karena betina di dunia monster sangat langka, kepala suku membiarkannya tinggal. Kebetulan di suku itu ada 5 pria monster yang memiliki sifat buruk dan penyendiri. Tidak ada betina yang mau menerima mereka sebagai suami. Kepala suku pun mengambil keputusan untuk menjodohkan mereka dengan betina pendatang ini. Tetapi siapa sangka beberapa tahun kemudian, kelima suami dari pemilik tubuh asli tidak hanya tumbuh semakin tampan, 2 di antaranya bahkan membangkitkan garis keturunan monster suci dengan kekuatan tingkat puncak. Kekuatan 3 lainnya juga tiba-tiba meledak, jauh memimpin di dalam suku. Hal ini membuat betina lain di suku menjadi iri dan semuanya ingin merebut mereka. Dan pria yang tadi adalah salah satu suaminya, bernama Bailing. Dia adalah monster harimau putih yang telah membangkitkan garis keturunan monster suci. Saat ini dia sudah berada di tingkat 5, sangat merusak. Pantas saja dia selalu mengancam akan membunuhnya. Mengingat sifat Bailing, dia benar-benar bisa saja membunuhnya. Xinyao menggigil, masih merasa takut. Kelima suami pemilik tubuh asli ini, meskipun kuat dan tampan, masing-masing memiliki sifat yang sulit dijinakkan. Ada yang suka membunuh, ada yang lemah tapi dingin, ada yang berkepribadian ganda. Intinya, semuanya cukup gila. Namun pemilik tubuh asli selalu saja mendekat dan memprovokasi mereka. Tapi kemudian kelima monster ini diambil oleh putri kepala suku, dan pemilik tubuh asli pun entah bagaimana diracuni hingga tewas. Memikirkan hal ini, Xinyao memijat pelipisnya. Di kehidupan sebelumnya, dia menjadi korban tewas dalam sebuah pertempuran besar di era kiamat. Mungkinkah setelah bertransmigrasi ke sini dia akan terus menjadi korban lagi? Memikirkannya saja tidak mungkin. Dia harus segera menarik garis batas dengan kelima suami gila ini. Menjaga nyawanya sendiri adalah yang terpenting. Kejadian barusan bisa dianggap beruntung. Memikirkan tendangannya tadi, Xinyao tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya karena merasa bersalah. Tapi melihat tubuh pria itu yang begitu kekar, seharusnya tidak ada masalah besar. Saat ini sudah larut malam. Xinyao berdiri di tepi sungai kecil. Tanpa polusi cahaya dan suara di dunia ini, bintang-bintang di langit tampak jauh namun sangat terang. Suara berbagai serangga dan auman binatang buas juga terdengar jelas. Udaranya luar biasa segar. Dia menarik napas dalam-dalam, merasa seluruh tubuhnya sangat nyaman. Hanya saja, kerucuk, Xinyao secara naluriah memegangi perutnya. Mungkin karena dia baru saja ketakutan, saat ini rasa mulas tiba-tiba menyerang. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, dan menemukan sebuah pohon besar tidak jauh dari situ. Itu adalah penghalang alami. Karena ini adalah dunia monster, buang air sembarangan sepertinya tidak berlebihan, kan? Tanpa banyak berpikir, dia berlari kecil ke belakang pohon besar, menghindari sinar bulan dan bersembunyi di dalam bayangan. Namun dia sama sekali tidak menyadari bahwa di atas pohon, tersembunyi di balik dedaunan lebat, sepasang mata tajam sedang menatapnya dengan dingin. Setelah selesai buang air, dia menghela napas puas. Dia melihat sekeliling dengan perasaan bersalah, dan setelah menyadari tidak ada orang di sekitarnya, barulah dia merasa lega. Sambil memencet hidungnya, dia maju beberapa langkah, mencari beberapa daun lebar untuk membersihkan diri, barulah dia berdiri. Saat itulah seekor babi hutan yang sedang mencari makan mencium bau busuk yang menyengat, lalu berlari ke arah Xinyao yang sama sekali tidak menyadarinya. Xinyao yang masih merasa lega, sama sekali tidak menyadari bahwa dia menghalangi jalan babi hutan itu. Begitu dia menoleh, dia bertatapan langsung dengan babi hutan. Dalam sekejap dia panik, sambil berteriak tidak karuan dengan langkah kacau, dia berlarian mengelilingi pohon untuk menghindari babi hutan tersebut. Mata yang bersembunyi di dedaunan pohon itu melengkung, dan bibirnya juga tersenyum. Hanya saja, senyum di sudut mulutnya segera menghilang. Xinyao ternyata mulai memanjat pohon.
Melihat si Nyao hampir memanjat sampai ke depannya, alis pria itu sedikit berkerut. Mata emasnya yang tajam memancarkan cahaya dingin. Seperti kilat, dalam sekejap dia mencabik-cabik babi hutan di bawah pohon menjadi tumpukan darah. Jika bukan karena dia tidak suka melihat wanita itu memanjat pohonnya, dia benar-benar malas mengurus babi hutan itu. Bahkan dia bisa saja membiarkan babi hutan itu menggigit si Nyao sampai mati. Dia berdiri di bawah pohon, mengangkat matanya menatap si Nyao yang baru memanjat separuh jalan, dengan ekspresi jijik, "Jika kamu berani buang kotoran di wilayahku lagi, aku akan membunuhmu." Si Nyao terpaku. Di bawah sinar bulan, pria di depannya memiliki fitur wajah yang tajam, tinggi dan tampan, dengan penampilan dingin yang tidak boleh didekati. Namun ekspresinya penuh dengan penghinaan. Dalam sekejap dia hampir terintimidasi oleh auranya. Tekanan yang kuat membuatnya menekan keinginan untuk membalas ucapan pria itu. Memangnya dia buang kotoran di mana? Si Nyao memeluk pohon itu dan mencibir. Jelas ini adalah suami keduanya, Chang Ying. Sama sepertinya, Chang Ying adalah manusia monster yang terdampar di sini beberapa tahun yang lalu. Sifatnya penyendiri dan suka membunuh. Melihat si Nyao tidak berteriak-teriak tak tahu malu seperti biasanya, dia mendengus dingin, berubah menjadi elang raksasa, dan menghilang ke langit malam dengan sebuah pekikan. Si Nyao menghela napas. Dia merasa hidup ini sangat sulit. Bertemu dengan dua suami, dan masing-masing mengancam akan membunuhnya. Bagaimana dia bisa menjalani hidup ini? Dia harus segera mencari cara untuk memutuskan hubungan dengan mereka. Kembali mencium bau kotorannya sendiri, dia buru-buru meninggalkan tempat itu untuk kembali ke tempat tinggalnya. Namun, di tengah jalan, dia baru ingat bahwa dia tidak punya tempat tinggal. Meskipun kepala suku menjodohkannya dengan beberapa pria monster, mereka semua memiliki tempat tinggal masing-masing. Pemilik tubuh asli ini berbeda. Karena cacat di tangan kanannya dan tidak bisa bekerja, para suaminya sangat melarangnya masuk ke tempat tinggal mereka. Terlebih lagi tidak ada yang mau membantu pemilik tubuh asli membangun tempat tinggal terpisah. Jadi pemilik tubuh asli hanya menggali sebuah lubang di gundukan tanah. Dia mengerutkan kening. Situasi macam apa ini? Terpaksa dia kembali ke gubuk tanahnya. Karena pemilik tubuh asli terlalu malas, lubang ini hanya bisa dimasuki dengan merangkak. Ruang di dalamnya hanya cukup untuk berbaring. Untungnya, di sisa ruang yang sempit itu, ada beberapa lembar kulit binatang. Kulit-kulit ini bahkan diberikan kepadanya oleh Mo Ling saat kepribadian gandanya sesekali berada dalam kondisi baik hati. Bagaimanapun juga, di kehidupan sebelumnya dia adalah pengguna kemampuan penyembuhan tingkat tinggi, sosok yang selalu mendampingi keluarga kerajaan. Pakaian, makanan, tempat tinggal, dan kendaraan semuanya kualitas terbaik. Kapan dia pernah menikmati perlakuan seburuk ini? Hatinya sangat jijik. Semuanya harus dimulai dari awal lagi. Hanya saja dia tidak tahu apakah kemampuannya ikut terbawa atau tidak. Dia duduk di tanah, menghadap cahaya bulan yang putih bersih, mencoba membangun koneksi dengan tanaman di sekitarnya. Di kehidupan sebelumnya, dia memiliki kemampuan penyembuhan elemen kayu. Namun, setelah sekian lama, kemampuannya tidak juga muncul. Hatinya terasa dingin. Saat itu, sebuah suara melintas di benaknya, sistem penjinak alam liar meminta untuk memulai prosedur pengikatan. Apa? Si Nyao terkejut. Sistem apa? Selamat datang, tuan rumah, di dunia monster. Saya adalah asisten sistem kecil Anda. Sekarang memohon untuk mengikat sistem penjinak alam liar. Sudut mulut si Nyao berkedut. Dia tidak salah dengar. Sistem penjinak alam liar. Sistem macam apa ini? Bukannya dia tidak pernah membaca novel tentang sistem. Tapi sistem penjinak alam liar itu sistem apa? Bukankah orang lain biasanya mendapat sistem untuk menjadi cantik? Kenapa saat gilirannya jadi begini? Dia juga butuh menjadi cantik. Lihat saja wajah pemilik tubuh asli yang mengelupas ini. Siapa yang melihatnya dan tidak ingin membunuhnya? Halo, tuan rumah. Saya adalah sistem yang sangat ramah.
Tolong jangan punya prasangka buruk. Pikiran di benaknya ternyata terlihat jelas oleh sistem. Oh, Xinyao memutar bola matanya. Mengikatmu, apa untungnya bagiku? Saya dapat membantu tuan rumah bertahan hidup di dunia monster, dan juga dapat membantu tuan rumah mendapatkan kembali kemampuan dari kehidupan sebelumnya. Bisa mengembalikan kemampuan dari kehidupan sebelumnya. Hati Xinyao tergerak. Dunia monster sangat berbahaya, ditambah lagi dengan beberapa suami gila itu. Dia memang butuh bantuan sistem. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan bertahan hidup lebih dari 3 hari. Terlebih lagi dengan kondisi hidup seperti ini. Dia menoleh ke belakang melihat gubuk tanahnya. Benar-benar tidak bisa ditinggali. Apa yang harus aku lakukan? Xinyao tentu saja tahu bahwa tidak ada makan siang gratis. Tuan rumah perlu menjinakkan 5 suami, yaitu Bai Ling, Chang Ying, Mo Ling, Lai Tan, dan Yan Jing. Melalui berbagai interaksi, turunkan tingkat keliaran kelima suami tersebut hingga di bawah 30. Ini juga akan membantu tuan rumah hidup lebih baik di dunia monster. Selain itu, setiap kali tingkat keliaran suami turun 1 level, tuan rumah akan mendapatkan hadiah dari sistem. Hadiahnya beragam, dijamin tuan rumah akan puas. Menjinakkan 5 suami, dia baru saja melihat 2 di antaranya secara langsung. Dengan kelakuan mereka yang kejam itu, masih mau dijinakkan. Dia bahkan ingin lari dari mereka. Jika tuan rumah saat ini tidak memiliki kemampuan dan tidak menerima misi dari sistem, tuan rumah hanya bisa hidup dengan mengandalkan belas kasihan dari kelima suami. Ini tepat mengenai kelemahannya. Sudut mulut Xinyao berkedut. Zaman sekarang sistem pun bisa mengancam orang secara diam-diam. Mengandalkan belas kasihan kelima suami, lebih baik dia dicekik sekarang juga. Orang yang berada dalam posisi sulit harus menundukkan kepala. Kapan kemampuanku bisa pulih? Begitu tuan rumah setuju untuk mengikat sistem, kemampuan akan segera dipulihkan. Benar-benar dikendalikan sepenuhnya. Xinyao memutar bola matanya, lalu memikirkan kelima suaminya. Jika dia memiliki kekuatan, untuk apa takut pada kelima monster tingkat 5 itu? Lalu, berapa tingkat keliaran mereka saat ini? Bai Ling 100, Yan Jing 100, Mo Ling 100, Chang Ying 100, Lai Tan 90. Harus menurunkannya sampai 30. Xinyao sedikit linglung. Kalau tidak turun, apa ada hukuman? Tidak ada hukuman, tetapi tuan rumah juga tidak akan mendapatkan hadiah. Cukup berprinsip juga, Xinyao sangat ingin memulihkan kemampuannya, jadi dia setuju. Dia kemudian bertanya lagi, apakah setelah tingkat keliarannya turun menjadi 30 semuanya akan selesai? Sistem terdiam sesaat, Xinyao juga tertegun. Sialan, jangan-jangan sistem masih menyembunyikan misi yang belum dikatakan sepenuhnya. Sungguh licik. Setelah menurunkan tingkat keliaran menjadi 30, sistem akan membuka tahap kedua. Saat ini statusnya belum diketahui. Tapi tuan rumah tenang saja, sistem pasti akan membantu tuan rumah. Sistem ini ternyata menjebak juga, keluh Xinyao dalam hati. Setelah mengikat sistem, kemampuannya pulih dan bisa menyembuhkan luka di tubuhnya sendiri. Kalimat dari sistem ini langsung mengenai hati Xinyao. Tubuh ini sepertinya tidak memiliki ingatan dari bertahun-tahun yang lalu. Tidak diketahui juga kapan tangan kanannya menjadi cacat. Punggungnya sering terasa sakit, dan sepertinya ada luka bakar. Wajahnya mengelupas sepanjang tahun. Karena statusnya yang rendah, pendeta suku tidak setuju untuk mengobatinya, dan mengatakan bahwa luka-luka ini tidak mempengaruhi fungsinya untuk bereproduksi, jadi tidak ada gunanya diobati dan hanya membuang-buang sumber daya. Mengingat hal ini, Xinyao sangat marah. Pendeta macam apa itu? Memikirkan bahwa kemampuannya dapat menyembuhkan lukanya sendiri, dia mengertakkan gigi dan setuju untuk mengikat sistem. Yuhu, mulai sekarang saya adalah asisten kecil tuan rumah yang setia. Xinyao tersenyum. Anak ini bahkan memakai efek suara. Karena sudah mengikat sistem, kemampuannya seharusnya sudah pulihkan.
Tidak lagi mengobrol dengan sistem, dia duduk, mencoba berkonsentrasi. Cahaya lemah secara bertahap muncul dari telapak tangannya. Melihatnya membuat hati terasa hangat. Dia mengerutkan kening. Di kehidupan sebelumnya, kemampuannya adalah elemen penyembuhan kayu. Mengapa sekarang yang keluar adalah elemen cahaya? Dan kekuatannya sangat lemah, sepertinya hanya setingkat level 1. Hei, sistem, ada apa dengan kemampuanku? Xinyao meledak marah. Bukankah tadi sudah sepakat setelah mengikat sistem kemampuanku akan pulih? Elemen kayu berubah menjadi cahaya biarlah, tapi kenapa levelnya hanya level 1? Sistem pura-pura mati. Xinyao menggertakkan giginya karena marah, tidak bisa memukul atau memakinya. Pada akhirnya, dia malah tertawa saking marahnya. Sistem juga mulai menipu orang ya. Tuan rumah jangan marah, pasti ada kesalahan. Namun, kemampuan elemen cahaya sangat langka. Tuan rumah mungkin saja mendapatkan berkah tersembunyi. Cih, berkah tersembunyimu. Xinyao akhirnya tahu bahwa sistem ini sangat licik. Jika tidak hati-hati, dia akan ditipu. Tapi elemen cahaya biarlah. Sistem benar, itu sangat langka. Dan efek penyembuhannya lebih baik daripada elemen kayu. Terlebih lagi, nantinya ini akan memiliki kekuatan serangan yang lebih kuat. Hanya saja, saat ini kemampuannya yang setingkat level 1 mengharuskannya meluangkan waktu untuk meningkatkannya perlahan. Karena telapak tangannya sudah memancarkan cahaya, dia mencoba mengarahkan cahaya itu ke wajahnya. Benar saja, dalam sekejap terasa nyaman dan hangat. Seluruh wajahnya seolah kembali melihat cahaya matahari, dia bisa merasakan kulitnya bernapas, perlahan menyerap esensi langit dan bumi. Entah sudah berapa lama berlalu, Xinyao merasa mengantuk. Wajahnya tidak lagi terasa gatal seperti biasanya. Dia menyentuh wajahnya sendiri. Di bawah cahaya bulan, ternyata kulitnya tidak mengelupas sebanyak biasanya. Benar saja, ini memang ada efeknya. Selama dia gigih, wajah ini pada akhirnya akan sembuh. Mendapat kepercayaan diri, Xinyao pun merasa ngantuk. Memang benar dia jijik dengan gubuk tanah ini, tapi jika dia berbaring begitu saja di tanah, dia akan mudah masuk angin. Jadi dia bangkit dan berkeliaran mencari rumput kering untuk dihamparkan di sebelah gubuk tanah, sebagai tempat tidur sementara. Langsung saja dia kerjakan. Tidak lama kemudian, Xinyao menemukan hamparan rerumputan tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dia menggosok tangannya dengan gembira. Sekarang masalah tidur bisa diselesaikan. Namun, saat tangan kirinya menyentuh bagian dalam tumpukan rumput, tanpa sadar dia menyentuh sebuah benda berbentuk kerucut yang keras dan sedingin es. Dia pun meraihnya dan meremasnya untuk merasakan teksturnya. Lumayan bagus. Saat itulah tumpukan rumput itu tiba-tiba berbicara. Sebuah geraman rendah terdengar, membawa aura membunuh, ingin mati ya. Hal itu membuat Xinyao mundur beberapa langkah karena ketakutan, dan jatuh terduduk di tanah. Barulah dia melihat dengan jelas ular hijau besar yang tiba-tiba mendekatinya. Ini adalah suami ketiga dari pemilik tubuh asli, Mo Ling. Bentuk asli Mo Ling adalah ular. Kudengar dia dipungut beberapa tahun yang lalu ketika orang-orang suku pergi berburu. Setelah itu dia tidak pernah pergi. Tetapi kondisi mental Mo Ling selalu membuat orang menjauh, jadi dia sangat penyendiri dan keberadaannya sulit dilacak. Tetapi Xinyao tidak pernah menyangka bahwa Mo Ling akan muncul di tumpukan rumput. Bukankah Mo Ling punya tempat tinggal? Kenapa tidak tidur di rumah, malah di sini? Xinyao menarik napas. Jangan-jangan dia sedang berganti kulit di sini. Saat siluman ular berganti kulit, mereka harus muncul dalam wujud aslinya. Tentu saja saat seperti ini lebih leluasa di alam liar. Sadar bahwa kali ini dia telah membuat masalah besar, Xinyao yang merasa bersalah berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Namun, sepasang mata Mo Ling yang marah itu nyaris seperti tertulis kata bunuh. Maafkan aku benar-benar tidak sengaja. Kali ini Xinyao tidak berani membantah. Aku akan pergi sekarang juga. Setelah berkata begitu, dia ingin lari. Namun,
Saat ini niat membunuh Mo Ling sudah sangat pekat. Apalagi di saat-saat paling krusial pergantian kulitnya, wanita ini berani-beraninya menyentuh ekor ularnya. Wajah Mo Ling menjadi semakin gelap. Kegelisahan yang tak dapat dijelaskan membuatnya tak tertahankan. Gawat tuan rumah. Tingkat keliaran Mo Ling naik menjadi 110. Apa maksudnya? Saat ini si Nyao hanya ingin lari. Persetan dengan tingkat keliaran, nyawanya lebih penting. Meskipun dia sangat ingin lari, pada akhirnya kecepatannya tidak bisa menandingi kecepatan pria siluman ular tingkat 5. Hampir dalam hitungan sekejap, dia sudah diseret kembali oleh ular raksasa itu. Tubuh bagian atas Mo Ling sudah berubah menjadi wujud manusia. Dia menahan tenggorokan si Nyao dengan satu tangan. Hanya dengan sedikit tekanan, wanita yang menyebalkan di depannya ini bisa hancur. Ingin mati, aku akan mengabulkannya. Sudut mulut Mo Ling menyeringai gila dan jahat. Dia menatap tajam ke arah si Nyao. Dalam hatinya hanya ada satu pikiran, bunuh dia. Jantung si Nyao berdebar kencang. Wajah ini terlalu liar, tapi juga terlalu menakutkan. Dia begitu ketakutan hingga memalingkan pandangannya, secara naluriah ingin menghindar. Menyadari tindakan wanita di depannya, Mo Ling merasakan ledakan kemarahan di hatinya. Wanita ini telah memegang dan meremas ekornya begitu lama, dan dia. Mo Ling tertegun sejenak. Wajah wanita ini sepertinya sedikit lebih bersinar. Bagaimana mungkin wajah yang biasanya mengelupas seperti tanah itu bisa begitu? Dia menelan ludah. Dengan amarah, suaranya terdengar serak, sudah puas merabanya. Sekarang kamu bisa mati. Maafkan aku benar-benar tidak sengaja. Si Nyao juga sangat ketakutan. Dia berteriak pada sistem di kepalanya beberapa kali. Dia tidak ingin mati secepat ini. Mana sistem sialan itu? Saat menipunya untuk mengikat sistem, bukannya dia sangat pintar berbicara. Kenapa sekarang bisu? Baru saja pindah dimensi, bahkan belum bertahan hidup setengah hari. Jangan bilang dia akan mati dengan cara konyol begini. Hati si Nyao terasa dingin. Dia menatap Mo Ling. Kondisi mental Mo Ling bermasalah. Tiba-tiba si Nyao memahami sesuatu. Dia mengangkat telapak tangannya. Cahaya hangat keluar dari telapak tangannya, menembus masuk ke ubun-ubun Mo Ling. Mungkin karena tadi si Nyao mengganggunya dalam proses pergantian kulit, yang menyebabkan kondisi mentalnya tiba-tiba memburuk. Ini adalah pertama kalinya Mo Ling mendengar seseorang berkata maaf, dan itu dari wanita di depannya ini. Kemarahan Mo Ling sedikit berkurang. Dia juga melihat cahaya redup yang mengalir dari telapak tangan si Nyao, dan rasa amarah di hatinya juga sepertinya sedikit mereda. Aku membangkitkan kemampuan elemen cahaya loh. Si Nyao melihat Mo Ling akhirnya tidak terlalu marah, dan mencoba berkomunikasi dengan ramah. Bagaimanapun juga, dia masih memiliki misi sistem yang harus dilakukan. Dia sekarang tidak punya apa-apa, dan masih harus mengandalkan sistem itu untuk memberinya hadiah. Dia menatap Mo Ling dengan tatapan lembut, berharap bisa meredakan situasi yang tegang ini. Suara Mo Ling serak, dan matanya sekali lagi dipenuhi rasa jijik. Dia melempar wanita di tangannya beberapa meter jauhnya. Sialan, wanita ini berani merayunya dengan begitu terang-terangan. Dia hampir saja tertipu. Dilempar untuk kedua kalinya, kali ini si Nyao akhirnya marah. Heh, kalian semua tunggu saja. Si Nyao bertolak pinggang karena marah, tapi tidak berani berteriak keras. Dia hanya bisa mengomel dengan suara kecil. Suatu hari nanti, aku akan membuat kalian berlutut bergantian. Berlutut sampai aku puas. Tuan rumah sangat tangguh. Tingkat keliaran Mo Ling telah kembali normal. Seiring dengan pengikatan awal tuan rumah dengan sistem, sekarang aku dapat menukarkan hadiah untuk tuan rumah. Boleh saya tahu apa yang tuan rumah inginkan? Mata si Nyao tiba-tiba membelalak. Apa yang dia inginkan? Apakah aku bisa minta apa saja? Dia sedikit tidak percaya, masih bisa memilih sendiri. Kesempatan untuk mengajukan permintaan seperti ini tidak banyak. Tuan rumah harus berhati-hati, jangan terlalu berlebihan ya. Jika tidak, tuan rumah mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa.
Xinyao memutar bola matanya dan menggigit bibirnya. Hatinya akhirnya merasa lega. Datang ke dunia monster, bertemu 3 suami, masing-masing berteriak ingin membunuhnya. 2 di antaranya bahkan melemparkannya. Kemampuannya juga hanya berada di level 1, dan bahkan tidak memiliki tempat untuk tidur. Sekarang amarahnya akhirnya sedikit reda. Sangat menyenangkan bisa meminta barang dari sistem. Tapi karena sistem bilang tidak boleh berlebihan, maka permintaan seperti ingin melarikan diri dari dunia ini pasti tidak bisa. Tuan rumah sangat mengenali diri sendiri. Segala pemikiran Xinyao seolah terbuka jelas di depan sistem. Xinyao mau tak mau mengumpat dalam hati, apakah dia tidak memiliki privasi sedikit pun. Tuan rumah adalah pemula, saya takut tuan rumah salah mengambil keputusan, jadi saya mengingatkan tuan rumah. Tuan rumah jangan memaki sistem lagi. Xinyao tersenyum tak berdaya, karena sudah berada di sini, jalani saja dengan tenang. Tetapi bahkan tidak ada tempat untuk tidur, setidaknya berikan tempat berlindung dulu. Permintaan ini tidak berlebihan, kan? Aku menginginkan sebuah tempat tinggal. Tuan rumah, silakan lihat suka jenis yang mana. 3 gaya rumah muncul di depan mata Xinyao. 1 berada di dalam gua tanah, 1 lagi rumah tanah liat di atas tanah, dan yang lainnya adalah lubang galian. Aku mau gua tanah ini dihubungkan dengan gubuk tanahku. Tuan rumah benar-benar sangat pintar. Puji sistem. Kemudian Xinyao melangkah kembali ke gubuk tanahnya. Pintu masuk gubuknya tidak berubah. Dia membungkuk dan masuk. Benar saja, di dalamnya jauh lebih luas. Atapnya melengkung, dengan lantai datar sekitar 20 meter persegi. Dia sangat gembira, akhirnya dia memiliki tempat berlindung. Hanya saja sistem ini sangat berprinsip. Benar-benar hanya rumah yang kosong melompong. Selain itu tidak ada apa-apa lagi. Tapi Xinyao sudah puas. Dia juga benar-benar mengantuk. 3 orang suami itu benar-benar menakutkan. Dia meringkuk di tanah dan tertidur. Setelah tidur nyenyak, dia kembali segar bugar. Sekali lagi dia mengamati rumah barunya. Bagian pintunya perlu diperbaiki agar mudah keluar masuk. Butuh sebuah tempat tidur. Juga butuh tungku dapur. Masih butuh. Insting alami wanita terhadap tempat tinggal meledak-ledak. Punya rumah hanyalah sebuah langkah kecil. Dia masih harus menata rumah ini dengan layak. Memikirkan hal ini, dia sangat bersemangat. Punya rumah, punya tempat berlindung, dan nantinya kemampuannya akan pulih. Setelah menyelesaikan misi sistem, dia akan membuat para suami gila ini sudah diperbaiki. Lakukan saja seperti ini. Dalam sekejap dia dipenuhi harapan untuk masa depannya. Suara perutnya yang keroncongan menariknya kembali dari lamunan ke dunia nyata. Merangkak keluar dari gua tanah, dia mengamati sekeliling. Di dunia monster, meskipun lingkungan alaminya sangat bagus, para manusia monster ini tidak pernah bercocok tanam karena dirasa terlalu merepotkan, sehingga mereka tetap mengutamakan berburu. Ditambah lagi pada dasarnya para manusia monster ini adalah binatang buas yang sebagian besar menyukai daging. Para betina di sini tidak memiliki kemampuan bertahan hidup dan sepenuhnya bergantung pada para suami untuk menghidupi mereka. Oleh karena itu, makanan pemilik tubuh asli juga tergantung pada suasana hati para suaminya. Terkadang dia tidak perlu khawatir dengan 3 kali makan sehari, tetapi tidak dapat dihindari juga dia sering kelaparan selama beberapa hari. Jadi tubuh ini sangat lemah karena sering kelaparan. Berdasarkan ingatannya, pemilik tubuh asli sepertinya belum makan selama 3 hari. Pantas saja dia sangat lapar saat ini. Jangan-jangan pemilik tubuh asli mati kelaparan. Sudah hampir mati kelaparan tapi masih sempat berlari ke kolam bailing untuk mengintip pria mandi. Benar-benar tidak bisa memahami jalan pikiran pemilik tubuh asli. Tapi pemilik tubuh asli adalah pemilik tubuh asli, dia adalah dia. Pemilik tubuh asli pemalas, tapi dia tidak. Dia tidak akan diam saja menunggu kematian, apalagi menunggu kelima suami yang tidak punya hati nurani itu memberinya belas kasihan sesuai suasana hati mereka. Saat ini sedang musim panas,
dan di gunung-gunung sekitar terdapat banyak buah liar. Mengikuti ingatan pemilik tubuh asli, dia datang ke sebuah sungai kecil yang tenang. Arus air yang deras membawa ikan-ikan besar yang gemuk, masing-masing panjangnya lebih dari 1 kaki. Tidak disangka ekosistemnya begitu baik. Ditambah lagi, manusia monster lebih suka makan daging buruan besar, dan daging ikan hampir tidak termasuk dalam target buruan mereka, sehingga ikan-ikan di sungai tumbuh menjadi sangat gemuk. Xinyao menjilat bibirnya. Jika ikan ini dipanggang, pasti akan sangat lezat. Langsung saja dilakukan, dia melompat ke sungai kecil. Namun, kemauannya besar tapi tenaganya kurang. Tangan kanannya yang cacat tidak bisa membantu banyak. Seorang betina biasa menangkap ikan dengan 1 tangan, itu sama sekali tidak mungkin. Ikan tidak tertangkap, dan perutnya yang memang sudah lapar terasa semakin keroncongan. Dia mengusap keringat di dahi, saat ini dia sudah hampir kelelahan. Apa yang sedang kamu lakukan? Xinyao yang sedang berkonsentrasi menangkap ikan namun tidak berhasil, terkejut hingga jatuh terduduk di air. Dia menatap bengong pada Chang Ying yang berdiri di tepi sungai. Wajah pria itu tanpa ekspresi, tetapi mata emasnya dipenuhi dengan tatapan merendahkan. Di tangannya, dia menyeret seekor rusa. Pernah melihat sikap dingin dan kejam suami ini sebelumnya, Xinyao tidak merasa gembira. Dia tahu bahwa para suaminya ini semua berwajah tampan tapi berhati hitam. Xinyao hanya menatap rusa di tangan Chang Ying dan menelan ludah. Aku sedang menangkap ikan. Dia menunjuk ikan besar dan gemuk yang berenang melewati kakinya. Sayangnya, aku tidak bisa menangkapnya. Perasaan sangat menginginkan sesuatu tapi tidak bisa mendapatkannya benar-benar tergambar jelas dari raut wajahnya saat ini. Chang Ying mengerutkan kening. Sepertinya dia baru ingat bahwa dia sudah lebih dari setengah bulan tidak memberi daging kepada Xinyao. Mungkinkah wanita ini sangat kelaparan sehingga berpikir untuk menangkap hal-hal ini? Ini untukmu. Chang Ying melempar rusa di tangannya ke tanah. Teringat pada Xinyao yang menggeliat di dalam air serta bagaimana dia menggeliat di bawah pohonnya kemarin, Chang Ying menambahkan, jangan membuat masalah di mana-mana. Meskipun dalam hatinya mengomel, tapi tubuh Xinyao sangat jujur. Dia berlari ke sisi rusa itu dengan cepat, takut suaminya ini akan menyesal dan tidak jadi memberikannya. Melihat tubuh kecil Xinyao yang lemah dan usahanya yang keras tapi kesulitan menarik rusa itu, sudut mulut Chang Ying berkedut. Dia mengulurkan tangannya, menarik rusa itu, lalu menyeretnya dengan langkah lebar ke dekat tempat tinggal Xinyao, melemparkannya dan langsung pergi. Xinyao mengangkat bahu, sepertinya sudah terbiasa dengan sikap buruk para suaminya. Namun dia tidak peduli, dia mengeluarkan pisau tulangnya dan berniat untuk segera menguliti rusa itu. Tiba-tiba terdengar suara benturan, sebuah tongkat kayu yang menyala jatuh di sampingnya. Dia melihat sekeliling dengan ketakutan, tidak ada orang. Mungkin salah satu suaminya yang melemparkannya. Kebetulan sekali dia memang tidak punya sumber api, kalau tidak dia harus pergi ke tengah alun-alun suku untuk mengambil api. Dengan hati-hati dia memindahkan kayu itu ke depan pintunya dan menambahkan sedikit kayu bakar. Dia kemudian melanjutkan mengurus rusa itu, mengulitinya dan memotong dagingnya. Setelah bersusah payah cukup lama, dia merasa sangat lelah hingga hampir tumbang. Akhirnya selesai juga, dia mengambil 2 potong paha rusa dan buru-buru menaruhnya di atas api. Dalam sekejap, aroma panggangan daging menyengat rongga hidungnya, membuat perutnya keroncongan semakin keras. Sayangnya tidak ada bumbu. Dia mencari-cari di sekeliling, dan benar saja, pemilik tubuh asli tidak memiliki apa-apa di sini. Tapi tidak masalah, setelah kenyang, dia bisa berkeliling di dekat sini, pasti bisa menemukan banyak bumbu alam. Di kehidupan sebelumnya dia juga pernah mengalami tantangan bertahan hidup di alam liar. Dia masih memiliki beberapa keterampilan bertahan hidup. Di alam liar ada banyak benda yang bisa diubah dari sampah menjadi hal yang berguna. Segera saja paha rusa itu mengeluarkan bunyi mendesis. Xinyao dengan hati-hati membolak-balikkannya. Mulut kecilnya terus berkomat-kamit. Tatapan matanya ke paha rusa itu bahkan lebih antusias daripada menatap pria tampan.
Semua yang ada di dunia monster sepenuhnya alami dan bebas polusi. Meskipun daging ini tidak diberi bumbu apapun, aromanya sangat wangi hingga membuat orang ngiler. Setelah memastikan dagingnya matang, dia dengan gembira mulai memakannya. Rasa puas muncul dari dalam hatinya. Saat sedang asyik makan, dia merasakan ada tatapan dingin yang tertuju padanya. Secara naluriah dia mengangkat wajahnya. Tidak lain adalah Chang Ying. Pasti obor tadi juga dilemparkan olehnya. Menyadari mulutnya penuh dengan minyak dan melihat Chang Ying menatapnya dengan jijik, si Nyao buru-buru menyeka mulutnya. Mengingat dia masih memiliki satu paha rusa panggang yang belum tersentuh, dia menawarkan, "Kamu mau satu juga?" Meskipun dalam hati tidak rela, dia tetap tahu cara membalas budi. Bagaimanapun juga, rusa ini diberikan oleh Chang Ying. Wah, ternyata ada paha rusa panggang. Belum sempat melihat dengan jelas, paha rusa di rak panggangan yang belum tersentuh tadi sudah menghilang tanpa jejak. Hanya terlihat seorang pria pucat dengan wajah lembut feminin yang sudah bersandar di pohon besar di sebelahnya, mulai memakannya dengan nikmat. Aku juga sudah beberapa hari tidak makan. Sudut mulut si Nyao berkedut. Berani-beraninya ada pria yang merebut makanan wanita. Tapi melihat pria yang terlihat lemah dan penyakitan ini, dia pasti suami keempatnya, Ye Tan. Ye Tan terdampar di sekitar sini beberapa tahun yang lalu. Tetua suku melihatnya menyedihkan dan membiarkannya menetap di suku. Namun, dia tidak pernah ikut berburu dengan manusia monster di suku. Selama bertahun-tahun, tidak diketahui bagaimana dia bisa bertahan hidup. Pria ini justru tumbuh semakin menawan dan sangat feminin, benar-benar mirip kecantikan yang rapuh dan penyakitan. Bahkan ada manusia monster di suku yang sampai mengincarnya. Ye Tan, Chang Ying berwajah dingin. Chang Ying bukannya sangat menginginkan daging panggang wanita ini, hanya saja tindakan Ye Tan merebut makanan wanita benar-benar membuatnya muak. Terlebih lagi daging ini adalah hasil buruan yang dia berikan. Bukankah ini sama saja dengan Ye Tan memakan barang miliknya? Dia menahan diri untuk menghidupi wanita tidak berguna ini saja sudah cukup, sekarang apakah dia juga harus menanggung beban menghidupi orang tidak berguna seperti Ye Tan ini? Ye Tan sama sekali pura-pura tidak mendengar, menikmati paha rusa panggang dengan wajah puas. Tingkah lakunya itu, apalagi Chang Ying, siapapun yang melihatnya pasti ingin memukulnya sampai mati. Si Nyao buru-buru memakan habis daging di tangannya sampai bersih. Dia membelalakkan matanya menatap kedua suaminya. Satu dingin, satu feminin. Satu memiliki aura yang kuat, satu lagi berlagak lemah penyakitan. Namun, si Nyao menarik napas dingin saat menyadari sepasang mata hitam Ye Tan ternyata juga memancarkan niat membunuh. Dipadukan dengan wajah feminin dan penyakitan itu, dia terlihat luar biasa dingin. Jangan berkelahi, si Nyao mencoba melerai dengan suara pelan. Tapi orang bodoh pun tahu bahwa tidak ada satupun dari mereka yang akan mendengarkan nasihatnya. Benar saja, selanjutnya Chang Ying mengeluarkan cakar raksasanya, menebas ke arah wajah Ye Tan seperti kilat. Benar-benar kejam, si Nyao yang ketakutan segera mencari sudut untuk bersembunyi. Takut ikut terkena imbasnya. Ye Tan juga tidak mau kalah, kecepatan menghindarnya seperti seberkas cahaya. Chang Ying, aku hanya makan sedikit daging, perlukah kau semarah ini? Ye Tan mengejek sambil menghindar. Jangan-jangan kau cemburu. Sudut mulut Chang Ying berkedut. Ini benar-benar penghinaan, mana mungkin dia cemburu karena si Nyao. Chang Ying menyipitkan matanya, mati sana. Si lemah penyakitan ini, secepat apapun, mana mungkin lebih cepat darinya. Ah! Ye Tan mengeluarkan erangan lembut, berbaring di tanah dengan lemah. Darah segar mulai merembes dari dadanya. Dia menatap Chang Ying dengan marah. Burung mati. Hanya memberi sedikit pelajaran padamu. Lain kali kau tidak akan seberuntung ini. Chang Ying mendengus dingin dan berbalik pergi. Di masa depan, jika kau menyia-nyiakan barang-barangku lagi, tunggulah sampai kau mati kelaparan. Chang Ying tidak lupa menambahkan satu kalimat terakhir itu. Si Nyao cemberut. Kalimat ini jelas ditujukan untuknya. Benar saja,
Pria itu lumayan pelit. Ye Tan memutar bola matanya, merasa tidak seru lagi dan akhirnya berdiri. Dadanya masih meneteskan darah saat dia bersiap untuk kembali ke tempatnya. Lukamu, si Nyao mengulurkan tangannya tetapi menariknya kembali, takut Ye Tan akan memukulnya. Tiba-tiba sebuah suara wanita yang melengking terdengar. Si Nyao menoleh ke arah sumber suara, dan melihat sesosok betina dengan tubuh yang indah sedang menatap tajam ke arahnya dari jarak yang tidak jauh. Dia tidak lain adalah putri kepala suku, Ling Yao. Karena suami-suami si Nyao semakin hari semakin menonjol kekuatannya, Ling Yao selalu mengeluh kepada ayahnya karena tidak menjodohkan mereka kepadanya. Namun kepala suku juga merasa serba salah. Beberapa tahun yang lalu, para manusia monster ini sama sekali tidak menonjol. Siapa yang tahu bahwa hanya dalam beberapa tahun mereka semua akan menjadi sangat luar biasa. Tentu saja ayah Ling Yao juga sangat menyesal. Ling Yao tersenyum sinis. Kamu tidak berpikir bahwa Chang Ying dan Ye Tan berkelahi di depanmu karena mereka tertarik padamu, kan? Si Nyao langsung paham. Ling Yao ini karena pikirannya sendiri tidak bersih, jadi dia datang menyeret orang lain untuk dimaki, kan? Saat si Nyao hendak membalas, Ye Tan angkat bicara lebih dulu. Apa urusannya denganmu berteriak sembarangan di sini? Mata Ye Tan menatap tajam ke arah Ling Yao, matanya penuh dengan niat membunuh. Si Nyao tersenyum kecil. Pria brengsek ini ternyata lumayan juga kalau sedang marah. Ye Tan, cepat atau lambat kamu akan menikah denganku. Ling Yao ketakutan dan berlari pergi sambil berteriak. Si Nyao sampai tertawa melihatnya. Kenapa semuanya kekanak-kanakan sekali? Ye Tan malas meladeni dan langsung berjalan kembali. Dia menunduk menatap luka di dadanya. Burung mati itu benar-benar kejam, sedikit lagi cakar itu akan menusuk jantungnya. Baru berjalan 2 langkah, Ye Tan langsung pingsan. Si Nyao terpaku. Langsung pingsan begini, benar-benar penyakitan dan tidak berguna ya. Sampah. Belum sempat dia mendekat, Bai Ling melangkah melewatinya dengan langkah tegap, melirik sinis dan jijik pada Ye Tan yang terbaring di tanah. Si Nyao menelan ludah, melihat langkah Bai Ling yang kuat, sepertinya tendangannya ke arah fatal pria itu kemarin tidak berdampak besar. Lalu Mo Ling juga lewat dengan tergesa-gesa. Mata hijaunya berkedip cepat, dengan senyum jahat dia dengan sengaja menendang tubuh Ye Tan di tanah. Kebetulan sekali tendangannya tepat mengenai perut bagian bawah Ye Tan. Ye Tan mengerang, tetapi masih tidak bergerak. Setelah itu, seekor harimau yang tingginya hampir 2 meter berjalan mendekat. Si Nyao menyadari bahwa harimau ini berbeda dengan harimau biasa, terdapat garis-garis merah langka di tubuhnya, dan sepasang mata merah menyala yang membuat siapapun gemetar ketakutan saat melihatnya. Harimau itu menoleh ke arah si Nyao dan mengeluarkan auman marah, sampai-sampai membuat telinga si Nyao berdenging. Mungkinkah ini adalah suami kelimanya, Yan Jing? Yan Jing juga merupakan manusia monster harimau yang telah membangkitkan garis keturunan monster suci. Kelihatannya dia baru saja kembali dari membuat keributan di luar dan belum berubah kembali ke wujud manusia. Si Nyao menatap harimau besar ini dengan bingung, merasa bahwa harimau itu bisa menelannya bulat-bulat hanya dengan sekali membuka mulut. Terdengar juga auman harimau lain dari arah alun-alun. Yan Jing membuka mulutnya dan berlari kencang ke arah alun-alun suku. Sepertinya kepala suku sedang memanggil semua manusia monster di suku. Setiap beberapa waktu, suku akan mengorganisir perburuan kelompok, dan tentu saja lokasi berburunya berada di kedalaman hutan kuno. Di satu sisi untuk berburu, di sisi lain juga untuk melihat apakah ada sumber daya baru. Karena banyak bahaya, mereka selalu mengambil tindakan kelompok. Pantas saja sejak pagi-pagi para suaminya sudah bermunculan dan berlarian ke sana kemari. Ternyata memang sudah ada jadwal. Namun si Nyao menoleh kembali menatap Ye Tan yang masih terbaring di tanah. Ye Tan selalu menolak untuk ikut berburu. Mungkinkah kali ini dia sengaja mencari masalah? Sengaja memprovokasi Chang Ying agar melukainya sebagai alasan agar dia tidak usah ikut berburu. Apapun itu, orang ini sekarang berbaring di depan pintunya, dan bagaimanapun dia adalah suaminya.
Jika Xinyao tidak mempedulikannya sedikit pun, rasanya tidak pantas. Dengan hati-hati dia mendekat. Baru saja hendak mengulurkan tangan menyentuh luka di dadanya, dia kembali terlempar. Dilarang mendekatiku. Ye Tan setengah menyipitkan matanya, wajahnya terlihat semakin pucat. Dilempar untuk ketiga kalinya, Xinyao menekan kuat-kuat kemarahan di dalam hatinya. Jika bukan karena mengingat bahwa ada misi sistem, dia benar-benar ingin menyuruh pria brengsek ini mati jauh-jauh sana, jangan mati di depan pintunya. Setelah menenangkan dirinya sendiri, Xinyao cukup mengagumi mentalnya saat ini. Tidak boleh mendekat, kan? Ya sudah, jangan didekati. Berbaring saja terus di sana. Jadi dia memotong sedikit lagi daging rusa, memanggangnya sampai harum dan renyah, dan mulai makan lagi dengan nikmat. Ye Tan yang terbaring di tanah juga tergoda baunya. Dia mengerutkan kening dan dari waktu ke waktu mengendus kuat-kuat. Namun, dia benar-benar terluka cukup parah sehingga dia tidak bisa bangun. Dia hanya bisa berbaring di tanah sambil menatap tak berdaya. Seorang wanita memiliki 10 suami monster berkualitas tinggi, tetapi tidak pernah mengalami kebahagiaan. Hanya karena wanita itu buang air kecil, dia diusir dari suku oleh pemimpin suku bersama para suaminya. Sejak itu, para suaminya sangat membencinya dan sama sekali tidak ingin menyentuhnya. Siapa sangka wanita itu tidak ingin menyerah. Demi bisa menghabiskan malam dengan salah satu dari mereka, setiap hari kerjanya kalau tidak mengintip siluman harimau putih mandi, ia diam-diam menyentuh ekor siluman ular saat dia sedang berganti kulit. Bahkan siluman elang yang terbang di udara pun tidak luput dari tepukannya. Sekarang di alam liar ini, setelah kenyang menyantap daging rusa, Xinyao membungkus sisa dagingnya dengan baik dan menyimpannya di dalam gua tanahnya. Karena dagingnya sudah dimakan, sekarang dia berpikir untuk mengambil air minum di sungai kecil, sekalian mencari buah-buahan liar. Mumpung tenaganya sudah pulih, tepat sekali untuk pergi berkeliling ke gunung belakang. Xinyao berjongkok di tepi sungai kecil. Menggunakan tangan kirinya, dia menciduk air yang manis dan segar, lalu meminumnya puas-puas. Pada saat yang sama, dia tidak lupa melihat pepohonan di dekat situ. Tidak disangka di gunung belakang ada begitu banyak barang berharga. Para manusia monster ini tidak menyukai buah-buahan dan tidak mau memakannya, sehingga banyak buah yang jatuh ke tanah dan membusuk begitu saja. Xinyao berencana memetiknya untuk dibawa pulang. Tidak butuh waktu lama keranjang kecilnya sudah penuh. Ada apel liar, aprikot liar, prem liar, dan buah persik. Tanpa sengaja dia juga menemukan sebuah semangka kecil. Sepasang matanya langsung berbinar kegirangan. Astaga, masih ada semangka yang terhubung dengan tanamannya. Dia pun memetik buah yang paling besar, kira-kira sebesar kepalanya. Lalu dia menggendong keranjangnya, memeluk semangkanya, dan pulang ke rumah. Saat tiba, Ye Tan yang dihajar oleh Chang Ying tadi ternyata masih terbaring di depan rumah. Sepertinya lukanya memang tidak ringan. Kalau tidak, meskipun Ye Tan sangat tidak berguna, dia tidak akan sampai setengah hari masih belum bisa bangun. Apakah Xinyao bisa terus membiarkannya? Apalagi saat ini matahari sedang sangat terik, Ye Tan tidak bisa terus berjemur seperti ini. Tidak ada yang tahu apa wujud asli Ye Tan, dan sepertinya tidak ada juga yang pernah melihatnya berubah bentuk. Dia ingin menyeret pria itu ke dalam gua tanahnya, namun itu sangat melelahkan, dan di sisi lain dia benar-benar takut Ye Tan akan memukulnya lagi dan menuduhnya mencoba melecehkannya. Menjadi orang baik sungguh sulit. Akhirnya dia memutuskan untuk menyeret Ye Tan ke tempat yang teduh. Telapak tangan Xinyao kembali memancarkan cahaya penyembuh lembut, yang dengan patuh mengarah ke luka Ye Tan. Seketika lingkaran cahaya mengelilingi area tubuh Ye Tan yang terluka. Ye Tan merasa bagian yang sakit perlahan menjadi hangat, dan nyerinya mulai berkurang. Seluruh tubuhnya terasa hangat hingga dia rasanya ingin terus tidur seperti ini. Bukan sensasi kepanasan, hanya semacam kehangatan yang sangat nyaman, seolah berada dalam pelukan yang hangat. Tapi kemampuan Xinyao baru berada di level 1, sehingga tak lama kemudian dia pun kelelahan. Melihat warna wajah Ye Tan sudah sedikit membaik,
dia memutuskan untuk berhenti sebelum terlalu kelelahan. Untuk menghadapi pria-pria brengsek yang tidak punya hati ini, dia tidak perlu terlalu tulus, kan? Lalu dia mengeluarkan pisau tulangnya dan duduk di bawah pohon rindang yang tidak jauh dari Ye Tan, lalu dengan hati-hati membelah semangkanya. Wah, daging buah semangkanya berwarna merah cerah, airnya melimpah, dan aroma manisnya sangat menggoda. Sayangnya tidak ada kulkas. Andai saja bisa didinginkan sebentar, pasti rasanya luar biasa. Apa itu? Ye Tan entah kapan sudah membuka matanya. Dia mengubah posisi tubuhnya agar nyaman bersandar pada batang pohon, lalu menatap semangka di tangan Xinyao. Kelihatannya sangat enak. Xinyao secara naluriah menggeser semangkanya ke belakang punggungnya. Dia sudah melihat bagaimana kelakuan Ye Tan saat berebut daging, siapa yang tahu apakah pria itu juga akan merebut semangka besarnya. Tetapi melihat keadaan Ye Tan yang menyedihkan karena terluka, dia merasa tidak seharusnya ia sepelit itu. Setelah sedikit ragu, dia mengambil sepotong semangka dan menyodorkannya pada Ye Tan. Ini semangka, rasanya manis. Meskipun belum dimakan, aroma manisnya sudah masuk ke rongga hidung Ye Tan. Dia menatap Xinyao dengan waspada, mengambilnya, lalu menggigitnya pelan. Oh, rasanya sangat manis dan banyak air. Bagaimana wanita ini bisa mendapatkan makanan selesat ini? Dia menggigitnya lagi. Enak sekali. Melihat itu, Xinyao pun melanjutkan makan sisa semangkanya. Setelah menghabiskan satu potong, dia mengambil satu potong lagi. Ye Tan juga makan dengan semakin gembira, ujung matanya bahkan sedikit menyipit senang. Setelah selesai memakan bagiannya, Ye Tan kembali menatap semangka di sebelah Xinyao. Xinyao merasa pasrah, kalau tidak diberi ia takut dipukul lagi. Dengan berat hati, ia memberikan sepotong lagi. Karena itu, Xinyao malah mempercepat laju makannya. Dengan sangat cepat dia memakan habis sisanya. Perutnya juga sampai menjadi bulat dan buncit. Dia menarik napas dalam-dalam dengan puas lalu menghembuskannya perlahan, tampak seperti mendapatkan kehidupan baru. Ye Tan melihat 2 potong kulit semangka di dekatnya, dan membandingkannya dengan 7 atau 8 potong kulit semangka di dekat Xinyao. Sorot matanya langsung menjadi dingin. Luka di paru-parunya sepertinya sudah agak membaik, mungkin sembuh dengan sendirinya, tapi bagaimanapun dia sekarang sudah bisa bangun dan berjalan. Dengan santai dia mengamati gua tanah milik Xinyao. Pandangannya berhenti sejenak, gua tanah itu sepertinya menjadi lebih luas. Namun dia tidak peduli. Melirik jijik pada Xinyao lalu berbalik pergi. Sudut mulut Xinyao berkedut kesal. Sialan, dia tipe pria yang langsung kabur begitu saja setelah selesai makan. Namun bagus juga jika dia pergi, agar tidak mengganggunya. Selanjutnya, bagai setan kecil yang rajin, Xinyao mengabaikan terik matahari dan lanjut merapikan serta memperbaiki pintu masuk gua tanahnya. Hingga matahari mulai terbenam di barat. Akhirnya badannya dipenuhi keringat, dan wajah serta seluruh tubuhnya tertutup tanah kotor. Dia benar-benar terlihat mirip sapi yang baru keluar dari kubangan lumpur. Meskipun sangat kotor dan lelah, tetapi setidaknya gua tanahnya mulai terlihat layak dihuni. Xinyao beristirahat sebentar, kemudian memanggang kembali sisa daging rusa yang dimakannya dengan beberapa buah liar yang ia petik siang tadi. Dia menikmati makanan yang sangat memuaskan. Setelah kenyang makan dan minum, dia membawa kulit binatangnya dan pergi mandi ke sungai kecil. Entah sudah berapa lama pemilik asli tubuh ini tidak mandi, rambutnya sampai kusut dan menggumpal parah. Saat sedang asyik mandi, tiba-tiba dia merasa kakinya terjerat oleh sesuatu. Kemudian tanpa bisa ia kendalikan, ia mulai terbawa arus air deras ke bawah. Dia mulai panik, situasi macam apa ini? Tolong! Tolong! Dia berteriak panik dan melihat sekeliling, dan tepat berpapasan dengan wajah Ling Yao tidak jauh dari sana. Ling Yao berdiri di sana sambil tersenyum, melihat Xinyao terbawa arus. Sialan, Xinyao terkejut. Apakah ini karena ulah wanita picik itu? Dia tidak bisa berpikir panjang lagi. Xinyao berusaha melepaskan diri tetapi gagal, dia terus terseret dan terbawa arus mengalir ke bawah.
Ling Yao tertawa, dan bahkan dengan sengaja melambaikan tangannya. Dia ingin melihat siapa yang sudi menyelamatkan wanita jelek ini. Saat si Nyao hendak meminta bantuan pada sistem, tiba-tiba dia merasa menabrak sesuatu sampai kepalanya terasa pening. Reaksi pertamanya adalah dia masih bisa selamat, dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk berpegangan. Selanjutnya terdengar auman harimau yang menggelegar. Meskipun saat itu malam hari, tetapi dengan bantuan cahaya bulan dia bisa melihat bahwa yang menahannya adalah seekor harimau putih besar. Sepasang mata perak harimau itu sedingin es dan tajam, memancarkan niat membunuh yang kuat. Walaupun dia setengah mati ketakutan, tetapi kalau dilepas dia juga akan mati. Si Nyao membulatkan tekadnya, masa bodoh dengan segalanya, dia menggunakan tenaganya untuk memanjat naik ke atas punggung harimau itu. Entah dia tenggelam atau digigit mati, pilihannya hanya itu. Harimau itu menyeringai memperlihatkan taringnya dengan marah, rasanya ingin segera mencabik-cabik wanita di punggungnya. Beraninya wanita ini memanjat punggungnya. Si Nyao juga mati rasa, bukankah Bai Ling pergi berburu? Sialan, bagaimana dia bisa muncul di sini? Saat mengingat bahwa dirinya baru saja menabrak bokong harimau, dan bahkan berpegangan cukup lama untuk bisa memanjat ke atas punggungnya, telinga si Nyao memerah karena malu. Tapi situasinya darurat, dia juga tidak sengaja. Bai Ling sangat marah. Sialan, wanita bau ini berani-beraninya memanjat punggung harimaunya dengan keadaan tanpa busana. Di mana dia mau meletakkan harga dirinya sebagai raja hutan. Dengan gila-gilaan dia menggoyangkan tubuhnya untuk melempar wanita itu. Tapi semakin kuat dia menggoyangkannya, semakin erat pula pelukan si Nyao. Bai Ling bahkan bisa merasakan bahwa wanita itu sudah menempel pasrah pada punggung harimaunya. Benar-benar tidak ada cara lain. Sangat menjijikkan. Bai Ling melampiaskan kekesalannya cukup lama tapi amarahnya malah semakin membesar. Andai saja dia berada di daratan, dia pasti akan langsung berguling dan menindih wanita ini sampai mati. Tetapi saat ini dia juga sedang terluka, dan saat disentuh lukanya terasa lebih menyakitkan. Turun, suara Bai Ling terdengar luar biasa dingin. Tunggu saja wanita itu turun, dia akan membereskannya. Diguncang-guncang harimau itu sampai kepalanya pusing berkunang-kunang, makan malam si Nyao hampir saja keluar lagi. Akhirnya dia merasa dunia sudah tidak berputar. Dia telungkup di punggung harimau, memeluknya erat-erat. Kakiku terjerat sesuatu. Bai Ling tertegun, rupanya memang ada sesuatu yang melilit di kaki wanita ini. Dengan sekali tepukan cakar harimaunya, jeratan itu hancur dan si Nyao hampir ikut terseret jatuh. Untungnya dia memeluk sangat erat. Akhirnya dia merasakan bahwa jeratan rumput itu terputus. Namun si Nyao masih terus memeluk harimau besar itu. Turun, wajah harimau itu terlihat sangat suram. Air di sini terlalu dalam. Kemampuan berenangku tidak seberapa baik. Cakar harimau memercikkan air tinggi-tinggi, melangkah menuju area air yang dangkal, dan kemudian tidak melanjutkan berjalan lagi. Luka bakar di tubuh Bai Ling agak serius, dan hanya dengan berendam di dalam air barulah rasa sakitnya bisa sedikit mereda. Si Nyao cemberut, tapi ini lumayan juga. Karena kondisinya yang telanjang bulat, kalau langsung naik ke daratan pasti akan sangat canggung baginya. Terima kasih telah menyelamatkanku. Sebelum turun, dia tidak lupa dengan sopan mengucapkan rasa terima kasihnya. Namun Bai Ling seumur hidup belum pernah mendengar kata, terima kasih. Pada saat ini wanita tersebut tiba-tiba menjadi begitu sopan kepadanya, yang membuat niat awal Bai Ling untuk membalas dendam menjadi tidak begitu kuat. Membalas dendam dengan paksa saat ini tampaknya hanya akan membuatnya terlihat sebagai pria yang berpikiran sempit. Sialan, apa-apaan ini? Tentu saja si Nyao tidak tahu tentang keraguan di pikiran Bai Ling. Tetapi dia sadar bahwa Bai Ling ini sangat berbahaya. Tadi itu hanya karena Bai Ling tidak bisa berbuat apa-apa padanya di sungai sehingga pria itu menahan amarahnya. Saat ini, siapa yang tahu seberapa besar kebencian di dalam hati pria itu hingga menggertakkan gigi. Si Nyao dengan gesit turun dan langsung lari terbirit-birit. Sambil berlari dia tidak lupa menoleh dan meneriakkan, terima kasih.
Bai Ling sampai tertawa kecil karena saking marahnya. Dia sempat berpikir wanita menyebalkan ini akan mengganggunya lebih lama, siapa sangka larinya bisa secepat kilat. Anggap saja dia lolos. Hari ini dia memaafkannya untuk sementara waktu. Ketika Si Nyao kembali ke tempat pemandiannya tadi, Ling Yao sudah tidak ada di sana. Si Nyao mendengus dingin. Dia akan mengingat dendam ini. Siapa suruh dia selalu menjadi orang yang pendendam. Merangkak ke tepi, dia segera mengenakan pakaian, memeluk kulit binatang yang sudah dicuci bersih dan bergegas pulang. Dalam perjalanan pulang dia melihat banyak manusia monster, tetapi sepertinya mereka semua bermuka masam. Si Nyao merasa heran, bukankah mereka tadi pergi berburu kelompok? Mengapa kembalinya begitu cepat dan semuanya berwajah suram? Mungkinkah ada ketidaklancaran dalam perburuan lalu mereka memutuskan untuk kembali? Meski memiliki banyak pertanyaan, tapi dia tahu tidak ada yang akan menghiraukannya jika ia bertanya, jadi dia tidak memusingkannya. Sesampainya di rumah, dia menjemur kulit binatangnya di atas dahan pohon. Cuacanya lumayan panas, dia malas menyalakan api di dalam gua. Jadi dia memindahkan obor sedikit ke arah pintu masuk, sehingga cahayanya bisa membuat bagian dalam rumahnya menjadi terang. Entah berapa lama telah berlalu, Mo Ling yang menyeret hasil buruan berjalan melewati pintunya. Melihat api yang menyala terang di depan pintu, langkah kakinya berhenti sejenak, melihat ke dalam ruangan. Si Nyao terlihat duduk bersila di tanah, dan telapak tangannya memancarkan cahaya penyembuh yang hangat. Mo Ling teringat kembali apa yang sepertinya Si Nyao katakan kepadanya kemarin, bahwa dia telah membangkitkan kemampuan. Di dunia monster belum pernah ada contoh sejarah betina yang bisa membangkitkan kemampuan. Mo Ling mendengus dingin, tidak mengerti trik apa yang sedang dimainkan wanita ini, dan berlalu pergi. Tiba-tiba terdengar bunyi gedebuk, sesuatu terjatuh di depan pintunya. Hal itu mengejutkan Si Nyao yang sedang fokus menyembuhkan wajahnya dengan elemen cahaya. Dia buru-buru keluar untuk memeriksa, dan melihat seekor domba yang sedang sekarat tergeletak tepat di ambang pintu. Mungkin salah satu suamiku yang memberikan sedekah, dia menertawakan dirinya sendiri, tidak lupa menarik domba itu ke dalam rumahnya. Walaupun dilempar begitu saja, tetapi selama ada sesuatu untuk dimakan, dia tidak keberatan apakah itu dilempar atau diantarkan dengan sopan. Mengapa harus mempermasalahkan formalitas di saat-saat seperti ini? Duduk kembali, Si Nyao menyentuh wajahnya. Akhirnya ada sensasi seperti menyentuh kulit manusia. Sebelumnya wajah ini selalu terasa seperti menyentuh kulit pohon kasar. Terlebih lagi kali ini tangannya sangat bersih, tidak ada serpihan kotoran yang terkelupas dari wajahnya. Tampaknya efek penyembuhannya sangat luar biasa. Dia sedikit bahagia, waktu masih awal dan energinya masih sangat prima. Karena itu dia kembali duduk dan berencana untuk melatih kemampuannya lebih lanjut. Berdiri di atas cabang pohon tidak jauh dari situ, Chang Ying mengamati dengan saksama semua gerakan di dalam ruangan Si Nyao tersebut. Dia memegang dagunya, matanya yang dingin memancarkan sedikit kebingungan. Bagaimana wanita ini bisa memancarkan cahaya? Si Nyao biasanya sangat pemalas dan sangat jorok. Tetapi baru 1 hari berlalu, dia tidak hanya meninggikan pintu rumahnya juga disulap tampak lebih luas dan terang. Beberapa lembar kulit binatangnya juga telah dicuci dan dijemur rapi. Yang lebih langka lagi, wanita itu juga sudah mandi membersihkan dirinya, rambutnya tidak kusut, dan sepertinya wajahnya juga tidak lagi mengelupas parah. Chang Ying menyipitkan matanya, ingin memastikan penglihatannya. Wanita ini benar-benar sudah berbeda. Biasanya, selain mencari-cari kesempatan untuk mengintip para suaminya di malam hari, sisa waktu wanita ini hanya dihabiskan untuk tidur mendengkur. Kapan pernah dia terjaga dan beraktivitas semalaman seperti ini? Teringat pada insiden saat keluar berburu hari ini di mana kelompoknya malah bertemu dengan Dewa Gunung yang sedang marah, mata Chang Ying meredup. Jangan-jangan hal ini ada pertanda yang aneh. Di sisi lain, Bai Ling masih berendam di sungai dalam waktu yang cukup lama. Namun, karena ini musim panas, air sungainya tetap terasa terlalu hangat.